Hello everybody, ketemu lagi di channel Semibo. Kita akan belajar bahasa Inggris. Bagi yang baru menyaksikan, silahkan like dan subscribe supaya bisa mengikuti materi yang lain. Nanti boleh di-share, jadi bisa berbagi ilmu ya. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang singular versus plural. Jadi ini kita berbicara tentang singular itu artinya tunggal, atau untuk yang jumlahnya satu, sementara plural itu artinya lebih dari satu. Ya. Jadi dalam bahasa Indonesia kita katakan tunggal dan jamak. Kita lihat di sini, yes. Sebelah kiri kita lihat ada payung 1 dan sebelah kanan ada payung 2. Payungnya lumayan lucu ya. Oke, WC. Ya, untuk yang sebelah kiri, there is an umbrella. There is an umbrella. Diperhatikan yang bercetak merah, an umbrella. Lalu yang di garis bawah ada kata is. Is itu seperti yang sudah kita pelajari, yes itu adalah to be dan untuk, ya benda yang jumlahnya satu. Nah sementara an umbrella yang bercetak merah, yes artinya sebuah payung. Sebuah payung menunjukkan jumlahnya satu. Ini menggunakan kata an, itu dalam artikel yang kita pelajari, artikel karena umbrella, bunyi pertama dari kata itu, umbrella dari benda itu adalah vowel atau vokal a ya. So jadi dia artikelnya menggunakan n. Jadi untuk sebuahnya n bukan ya. Jadi ini untuk gambar nomor yang sebelah kiri, there is an umbrella, dia pakai is karena bendanya itu satu payungnya. Dan bendanya satu itu payungnya satu, bahasa Inggrisnya umbrella karena dia sebuah, maka kita katakan an. So hasilnya there is an umbrella ya. Oke. Nah lalu setelah kita perhatikan, yes kita bisa melihat apa dari payung itu? Yap, itu kelihatan cantik. Itu kelihatan cantik. Itunya itu berarti menunjuk pada yes payung. Jadi it di sini yang bercetak merah di kalimat kedua untuk gambar sebelah kiri yang pertama itu menunjukkan bendanya. Yes, bendanya satu. Ingat yang kemarin kita sudah pelajari dalam to be ya. Jadi yang menggunakan is itu adalah he, she, it. Oke? Ya, thank you. Nah, lalu perhatikan lagi untuk looks. Looks-nya di sini kelihatan. Itu merupakan kata kerja. Thank you. Jadi kalau kata kerja di sini kita yes. Karena subjeknya satu, it itu satu, maka kita membutuhkan s. Karena dasarnya dari to be-nya is ada s-nya. So, kata kelihatan look kita harus menambahkan s, hasilnya looks. Jadi kalimat kita, it looks beautiful. Thank you. Kita lihat yang berikutnya. Oke, untuk yang di sini di gambar yang sebelah kanan, yes, payungnya ada 2. Jadi kalau 2 berarti otomatis itu lebih dari 1. Untuk yang lebih dari 1, kita tidak boleh lagi pakai is, tapi menggunakan are. Thank you. Ingat materi sebelumnya ya. Makanya di sini kita katakan there are 2. Yes, umbrellanya tambahkanlah dengan s. Kenapa? Karena bendanya sudah lebih dari 1. Kalau hanya 1, kita cukup menggunakan umbrella. Tapi karena ini lebih dari 1, maka kita mengatakannya dengan umbrellas. So, artinya ada 2 payung. Gitu ya. Kita lihat berikutnya. They look beautiful. Mereka kelihatan cantik. Di sini subjeknya menggunakan they. Merekanya ditunjukkan pada siapa?
Yes, payung. Kenapa payungnya itu dikatakan they? Karena di situ umbrellas, two umbrellas. Ada 2 payung. So, yang kita gunakan harus menunjukkan subjek yang lebih dari 1. Jadi kalau tadi di sebelah kiri kita menggunakan it untuk subjeknya, tapi waktu masuk ke sebelah kanan untuk yang lebih dari 1, it itu berubah menjadi they. Perhatikan ya, pelan-pelan ya. Lalu predikat yang tadinya looks untuk it, ingat kenapa pakai s? Karena it itu dasarnya dari to be-nya yes. Kalau to be-nya untuk it itu dasarnya adalah is, ada s-nya. Maka predikatnya yang berikutnya kalau menggunakan kata kerja untuk itu harus ditambahkan s. Ya, ini kita berbicara simple present. Itu diingat-ingat ya. Ini hanya trik-trik saja, ingat itu ya. Next, lalu untuk yang they-nya di kalimat kedua untuk gambar sebelah kanan, ingat they itu to be-nya apa? Yes, are. Adakah s-nya? Tidak ada. Makanya untuk look-nya kita tidak perlu menambahkan apapun. Jadi tetap biasa, kita tidak membutuhkan s. So, hasilnya mereka kelihatan cantik. They look beautiful. Nah, cantik ini yang merupakan kata sifat, jadi kita tidak perlu memikirkan tunggal atau jamak atau singular atau pluralnya. Ya, oke. Ini semua kalimat yang positif. Kita lihat, kita punya apa berikutnya. Yes, ada di sebelah gambar kedua. Untuk sebelah kiri kita punya petani di sawah ya. Oke. Lalu di sebelah kanan, ya di sawah juga petaninya dan itu banyak ya. Oke, kita mulai dari sebelah kiri dulu ya. Satu orang, kita mengatakan laki-laki, he, thank you. He, dia seorang petani, beliau seorang petani. Ingat, beliau seorang petani, kita tidak punya kata kerja yang melakukan kegiatan, so tidak ada kata kerjanya, maka predikatnya yes, kita isi dengan to be. Karena subjeknya dia atau beliau satu orang, maka kita gunakan to be-nya is. Thank you. Lalu masuklah karena satu orang petaninya, maka tunjukkanlah satu orang jadinya seorang. Seorang itu untuk petani farmer kita menggunakan jadi a farmer, bukan an farmer. Because, karena apa? Yes, karena farmer, benda yang itu menggunakan bunyinya konsonan. Farmer, F ya, V, farmer. Okay? That's good. Kita lanjut. Kira-kira di sini namanya petani? Kita lihat semua kondisinya, cuacanya terang ya. Jadi kita bisa menyimpulkan, dia tidak bekerja di malam hari. Ini paling lambat ya sore kali ya, karena terang masih suasananya. Jadi bahasa Inggrisnya dia tidak bekerja di malam hari. Yes, dia tidak bekerja. Adakah kata kerja? Yes, hati-hati, ada kata kerja. Bekerja adalah kata kerja, karena anggota tubuh kita melakukannya. So, jadi mengatakan tidaknya, yes, karena kata kerja kita butuh ya kata kerja pembantu yang kita pelajari sebelumnya. Yes, kita punya 2, do dan does. Thank you. Kita pilih yang mana? Yes, does. Kenapa? Karena subjeknya he. Ingat ya, kuncinya di predikat itu adalah to be. Karena he to be-nya is, ada s-nya, maka pilihlah yang pakai s untuk predikat pertama he. Ya, jadi kita pakainya does. Nah, baru setelah itu tambahkan dengan kata not. Ini bisa kita singkat dengan doesn't. Ya, does not bisa disingkat dengan doesn't. Lalu diikutilah work, bekerja. Jadi dia atau beliau tidak bekerja in the evening, di malam hari. Ingat ya, yang berperan S-nya itu hanya di predikat yang pertama. Oke, nah itu namanya sudah ada pembantunya, maka yang lainnya yang punya juragannya itu bahasanya kita bilang, oke, dia menjadi santai ya. Ya, kita lihat yang berikutnya.
They are farmers. Ini kalimat yang berikutnya untuk sebelah kanan nomor 2. Tadinya he, dia, orang ketiga. Dia orang ketiga tunggal. Berarti sekarang kita mengatakan orang ketiga juga, tapi yang jamak. Thank you. So, he jadinya they. Yang tadinya he pakai is karena satu orang, sekarang kalimat kita pakai they, pakainya are. Thank you. Lalu berikutnya, tadinya a farmer untuk satu orang, maka sekarang yes, farmers. E-nya bagaimana? Jangan dipakai lagi. Kenapa? Karena e itu untuk seorang artinya. Sementara jika kita menggunakan farmers, itu sudah menunjukkan lebih dari satu, bukan seorang. Oke, that's good. Kita lihat bentuk negatifnya, jamak dari yang kalimat kedua untuk nomor 2 ya. Kalau tadi dia tidak bekerja di malam hari untuk gambar kiri, gambar kanannya, dianya tadi menjadi mereka untuk jamaknya. Ya, mereka lalu tidak bekerja, kita pakainya tadi yes, pembantu lagi, karena ada kata kerja. Pilih do atau does? Yes, kita kadang lihat di situ pakainya do. Makanya untuk tidaknya do not kita katakan disingkat boleh dengan menjadi don't. So, hasilnya mereka tidak bekerja di malam hari. They don't work in the evening. Oke, that's good. Udah mulai paham ya? Kita lanjut. Ada apa ini? Okay, we see. There is a book. Ada sebuah buku. See? Di gambarnya ada ya. Lalu di sini kita masuk dalam bentuk kalimat tanya sepertinya ya. Okay, we see. There is a book. Ada sebuah buku. Lalu kita seolah-olah pengen bertanya. Kalau di sini diberikan apa? Is it useless? Apakah itu tidak berguna? Apakah itu tidak bermanfaat? Less artinya maknanya tidak, ya, maknanya tidak. Use artinya bermanfaat atau berguna. So, jadi di sini kita lihat bentuk interrogatifnya berguna, bermanfaat itu adalah kata sifat. Jadi kita predikatnya membutuhkan to be. Thank you. Karena ini kalimat tanya yang mau kita siapkan, maka yes, predikat kita to be itu maka diletakkan di awal kalimat. Thank you. Kenapa pilihnya is? Yes, karena subjek yang kita tunjuk itu adalah sebuah buku yang tadi. Sebuah bukunya berapa? Ya satu, sebuah. See? Oke. So hasilnya is it useless? Jangan lupa diakhiri tanda tanya. Kita lihat sebelah kanan. Bukunya lumayan banyak ya. Oke, kalau tadi there is a book sebelah kiri, kita sekarang menggunakannya there are some books. Some books oke, there are books juga oke. Jadi itu some hanya tambahan saja, it's okay. Mau dipakai atau tidak, nggak masalah. Karena maknanya itu beberapa bisa lebih dari satu, udah pasti lebih dari satu. Nah, books itu sendiri juga sudah menunjukkan lebih dari satu. So, it's okay. Terserah mau pakai atau tidak, nggak masalah ya. Sekedar pemahamannya saja. Next, itu tadi kita gunakan apa? There are. Kenapa? Karena bukunya yang kita tunjuk sekarang di sebelah kanan itu lebih dari satu. Lalu books-nya lihat pakai S. Kenapa? Karena buku yang kita tunjuk lebih dari satu. So, artinya di sini bisa kita lihat predikat berkaitan dengan subjek atau benda yang ditunjuk. Oke, kita lihat bentuk kalimat tanyanya ya. Kalau tadinya is it useless? Is it useless? Apakah itu tidak bermanfaat? Is kita ini untuk gambar di sebelah kanan harus kita rubah menjadi are. Kita tidak boleh menggunakan is lagi. Kenapa? Karena benda yang mau kita tunjuk sekarang, yang mau kita gunakan sekarang, yang mau kita ceritakan sekarang, itu lebih dari satu. Lalu it-nya sama.
Karena it itu untuk satu, maka kita cari sekarang yang lebih dari satu. It itu bentuk jamaknya adalah they. Jadi he, she, it ini adalah kelompok orang ketiga tunggal. Jadi kalau kita membuat banyak atau jamak, maka harus diambil dari kelas yang sama-sama orang ketiga. Jadi orang ketiga tunggal, he, she, it. Kalau mau membuat jamak harus diambil dari kelas orang ketiga tiga juga, tapi yang jamak. Makanya kita katakan they, mereka. Mereka yang ditunjuk itu siapa? Yes, buku-buku itu, ya. Are they useless? Apakah mereka tidak bermanfaat? Thank you, that's good. Jadi di sini coba kita perhatikan apa yang kita punya sebenarnya. Yes, baris sebelah kiri itu adalah ya kelompok yang tunggal, singular. Untuk yang sebelah kanan adalah kelompok yang plural, lebih dari satu. Jadi diperhatikan di sini apa yang perlu jadi kunci yang kita harus pegang. Masih berkaitan dengan pelajaran yang lama. Ingat, jika kalimat kita ada kata kerja, kita tinggal pergunakan kata kerja itu sebagai predikatnya langsung. Tinggal dipikirkan, apakah perlu S atau tidak, dikembalikan kepada yes. Ingat function kita, subject, predicate, object, complement, ya. Jadi predikat itu yes, yang memutuskannya adalah subjek, kepalanya, ya. Jadi kepalanya itu yang menentukan predikatnya seperti apa. Untuk simple present, ya. Untuk pola dasarnya boleh di copy paste dari to be. Jadi subjek apapun itu yang menggunakan to be is, maka nanti kata kerjanya yes. Kalau dia punya predikat ya kata kerja nantinya, maka menggunakan yang tambahan s. Jika subjek itu ya to be-nya m atau r, tidak ada s-nya, maka jika ada kalimat yang subjek yang sama menggunakan kata kerja, maka kata kerja tidak perlu membutuhkan s. Gitu ya. Thank you. Nah, sekarang kita coba lihat lagi apakah perbedaan itu sebegitu sulitnya atau sebegitu mudahnya. Kita kupas lagi ya. Dari pertama, perhatikan. Tadinya there is di sebelah kiri untuk payung menjadi there are. Ini menunjukkan satu keberadaan, eksistensi, ya. Lalu an umbrella, sebuah payung sebelah kiri menjadi umbrellas atau two umbrellas. Gitu ya. Jadi di sini gambar untuk kalimat payung sebelah kiri, dia menunjukkan satu buktinya ada is. Lalu an umbrella menunjukkan benda yang satu sesuai dengan penggunaan is. Di sebelah kanan kita, kalau kita membuat jamaknya, kita rubah is-nya menjadi are. Lalu benda yang tadi satu, kalau kita membuat menggunakan are, maka kita harus membuatnya menjadi lebih dari satu. Maka umbrellas. So, hasilnya, lihat di sini, kalau satu pakai is, an umbrella, sebuah payung. Kalau lebih dari satu, are umbrellas atau are two umbrellas. Oke, kita lihat lagi. Di sini sama dengan yes, yang keduanya it, satu subjeknya pakainya looks. Sebelah kanannya menjadi they, pakainya look. Oke, ingat ya. Lihat satu garis, are atasnya, look bawahnya. Lihat sebelah kiri, is atasnya, looks bawahnya. Oke, perhatikan ya. Next, gambar kedua. Kita lihat lagi, kita bedah lagi. He is. He untuk satu, is untuk satu. Satu, farmer satu. Oke. Jadi ini satu paket yang menunjukkan semuanya untuk satu. He is a farmer. Kita lihat sebelah kanannya. Oke. They menunjukkan lebih dari satu. Lalu to be yang digunakan yes, are untuk lebih dari satu. Thank you. Lalu farmers, para petani. Yes, petani-petani menunjukkan lebih dari satu. So they are farmers,
satu paket menunjukkan lebih dari satu. Oke? Ya, lihat di bawahnya lagi negatifnya. He doesn't work in the evening. He doesn't work in the evening. He-nya subjek, dia menggunakan does. Oke? Lalu dalam bentuk jamaknya, pluralnya, they don't. They don't. Jadi perubahan he menjadi they. Dari doesn't menjadi don't. Sekarang lihat dari garis atas ke bawah. Kalimat yang sebelah kiri is, di bawahnya ada does. Is atasnya doesn't di bawahnya ya. Lalu kalimat yang untuk sebelah kanannya, gambar kedua, predikatnya are, di bawahnya don't. Predikatnya untuk kalimat yang kedua, gambar kedua, atasnya are, di bawahnya don't. Oke? Good. Oke, diperhatikannya ya, antara S dan S itu sangat sensitif sekali. Next, kalimat ketiga, coba dilihat lagi. Kita uji ya, benarkah satu paket sudah pas kelompok tunggal dan kelompok jamaknya. Lihat gambar ketiga kita di sini. Kalimat kita yang di garis bawah is, lalu a book. Is a book. There is a book. There is a book. So di sini is-nya menunjukkan satu, satu, book, satu. Satu paket menunjukkan singular. Oke, kita ke sebelah kanannya. There are some books. There are some books. Are-nya menunjukkan lebih dari satu. Some-nya beberapa menunjukkan lebih dari satu. Books-nya yes menunjukkan lebih dari satu. So kalimat sebelah kanan ini untuk gambar ketiga. Yang pertama ini menunjukkan lebih dari satu. Kita lihat kalimat yang kedua untuk gambar 3. Is it useless? Is. Untuk bendanya, predikatnya yang subjeknya satu. Buktinya, it-nya juga menunjukkan bendanya satu. See, yang warna merah. So, is it useless? Is it useless? Oke. Sekarang lihat di sebelah kanan. Are menunjukkan yes, predikat untuk yang lebih dari satu. Lalu they, yes, subjek yang menunjukkan lebih dari satu karena artinya mereka. That's good. So lihat di sini, are they useless? Ya, jadi jelas di sini menunjukkan apa? Ya, kalimat ini menunjukkan satu paket untuk yang plural. Thank you. So itu kira-kira gambarannya, semoga tambah paham ya. Hati-hati, di sini kita sudah belajar, positifnya ada, negatifnya ada, interrogatif juga ada. Jadi, lihat perubahannya di subjek dan di predikatnya. Ya. Kalau menunjukkan satu, maka satu paket itu harus satu. Kalau menunjukkan banyak, maka satu paket itu harus banyak. Begitupun harus. Kembali lagi, dilihat kebenarannya secara logika. Ya. Oke. Iya. Oke, ada 6 gambar. Kita disuruh apa ini? Rewrite these sentences in the opposite ones. Tulis kembali kalimat-kalimat ini dengan lawannya. Wow, dengan lawannya. Lawannya itu apa? Wow, singular plural. Kita lihat di sini panahnya bolak-balik ya. Berarti dari singular ke plural, lalu bisa jadi dari plural ke singular. Thank you. Kita coba lihat kira-kira bagaimana ini. Oke. Ada 6 nomor ya. Oke, WC. Kalimat yang pertama. Kita lihat gambar 1.
They are students. Mereka pelajar-pelajar. Oke. Lalu mereka, yes, mereka menggunakan seragam. Mereka di situ lebih dari satu, makanya pakainya are. Lalu merekanya itu pelajar, maka studentsnya harus pakai s, menunjukkan bendanya lebih dari satu. Thank you. Sambil diingat-ingat lagi ya. Lalu mereka menggunakan seragam, betul ya, dari SD, SMP, SMA. Now, mereka, they, lalu memakai, yes, wear. Next, uniformsnya lebih dari satu seragamnya. Kenapa? Karena merekanya banyak. Dan mereka semua memakai seragam. Otomatis seragamnya pasti lebih dari satu. Thank you. Dan wear-nya di sini, yes, tinggal contek saja model are. Are tanpa s, gitu ya. Oke, that's good. Next, kita lalu disuruh bagaimana nih? Ya, dari contoh ini, we see here. Oke, gambar 1 tadi kita sudah katakan mereka pelajar-pelajar. Oke, panahnya di sini ke soal kita mereka berarti singular plural? Yes, plural. Karena disuruh buat kalimat tadi the opposite ones, berarti yang lawannya. Kalau soal kita nomor 1 itu jamak, lebih dari satu, maka lawannya adalah yes, tunggal, singular. Berarti tugas kita membuat kalimat itu menjadi dalam bentuk tunggal. Thank you, that's good. Kita lihat di sini ya. Tadi soal di A, sekarang di jawabannya di 1B. Mereka orang ketiga, jamak. Orang ketiga tunggalnya, yes, bisa kita gunakan kata dia. Oke, untuk laki-laki, untuk perempuan juga oke, terserah ya. Karena laki dan perempuan di situ juga ada ya. He oke, she oke. Lalu karena he atau she itu menunjukkan satu orang, maka yes, are-nya berubah menjadi is. Lalu students-nya lebih dari satu. Sekarang kita membuat menjadi tunggal atau singular, maka yes, seorang pelajar. A student. So hasilnya, he or she is a student. Thank you. Lalu bagaimana dengan kalimat keduanya? They wear uniforms. Mereka menggunakan seragam-seragam. Tadi itu ya. Sekarang ke 1B-nya. Jawabannya bagaimana? Tadi dari jamak kita buat ke tunggal. Merekanya menjadi yes, dia. Karena orang ketiga. Thank you. Nah, sekarang di sini memakainya. Kalau tadi they wear, sekarang kalau untuk he atau she, yes, pakainya wears. Jangan lupa harus ada s. Kenapa? Contek saja dari predicate to be, ada s-nya. Ingat triknya ya, biar gampang. Lalu berikutnya, uniforms. Yes, buatlah ketunggal karena satu orang yang memakai, maka pasti seragamnya hanya satu saja, jangan banyak-banyak ya. Nggak cocok, nanti berlapis gerah. So, hasilnya, he or she wears a uniform. Gitu ya. Jadi ini kebetulan soal kita nomor 1 jamak, maka tugas kita membuat kelawannya, berarti menjadi tunggal. Thank you. Nah, sekarang coba lihat gambar 2, gak ada pisau ya. There are knives. Ada pisau-pisau. Yes, memang ada 3 ya, lebih dari 1. Berarti nanti kita buat menjadi yes. Silakan, berarti hanya jadi 1 buah ya, kan jadi singular ya. Oke, that's good. Lalu yang keduanya, they are not plates. Mereka itu bukan piring loh. Thank you. Jadi nanti di sini, yes, buatlah kalimatnya itu menyatakan bukan sebuah piring. Thank you, cakep. Next, gambar nomor 3 adalah sebuah meja. Oke, it is a table. Itu adalah sebuah meja. Mejanya 1 loh, berarti tugas kita lawan dari 1, lawan dari singular, yes, plural. Maka di sini berarti nanti untuk nomor 3, kalimat yang kita buat adalah bentuk jamaknya, pluralnya.
silakan nanti diperhatikan yang berubah apa ya, lalu jadi apa, bagaimana. Lalu kalimat kedua nomor 3, it is for work. Itu adalah untuk kerja, Jadi ini meja kerja ya. Jadi nanti ya silakan disampaikan. Ya, jadi nanti berarti yang kita buat jamak itu, kita buat plural itu yes, bendanya. Jadi yang berkaitan dengan benda itu yang nanti silakan dirubah sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita membuat jamak, berarti nanti yang berkaitan dengan benda yang jamak itu harus kita formasi ke jamak juga ya. Kalau is jadi apa jamaknya? Kalau it jadi apa gitu ya. Oke, that's good. Number 4, she is sweaty. Ya, gambar nomor 4 dia jogging ya. Oke. Dia berkeringat. Oke. Berarti dia berkeringat, yes, dia satu orang. Berarti kita buat untuk apa yang penting tugas kita? Ya, membuat menjadi orangnya lebih dari satu. Thank you. Pakai apa? Ini orang ketiga. Tadi kita sudah bahas. Ya, hati-hati. Orang ketiga, kelompok orang ketiga ya. Nanti kalau ketemu orang pertama, kedua. Jadi dari satu keluarga yang sama ya. Next, nomor 4, kalimat kedua, she jogs with a dog. Dia jogging dengan seekor anjing. So, nanti silakan dikerjakan. Ya, masukkan ke bentuk kalimat jamak. Dianya berubah jadi apa? Yang satu, oke. Lalu joggingnya, berlari olahraganya, yes, kira-kira harus bagaimana bentuknya. Lalu doginya, anjingnya bagaimana? Cukupkah satu atau bisa lebih? Oke, silakan dipikirkan yang make a sense, yang bisa masuk logika ya. Number 5, nomor 5, gambar apa itu? Yes, ada 2 pensil. So, jadi kita bilang, there are 2 pencils. Berarti ini apa? Yes, ini plural. Tugas kita berarti untuk nomor 5 membuatnya menjadi singular. Thank you. So, jadi nanti ada 2 pensil menjadi ada sebuah pensil. Thank you. Silakan nanti dibuat bahasa Inggrisnya ya. Are they dull? Apakah mereka tumpul? Ya. Dilihat baik-baik gambarnya. Apakah mereka tumpul? Nah, nanti di sini buat juga dalam bentuk kalimat tanya. Tinggal dilihat di sini, kita ingat yang nomor 5 soal kita adalah plural, jamak, maka tugas kita membuatnya menjadi singular. Oke, that's good. Next, nomor 6. Lihat anak laki-laki itu rajin sekali ya. The boy writes on the table. The boy writes on a table. Anak laki-laki itu menulis di atas sebuah meja. Di atas sebuah meja. So, nanti di sini berarti berbicara apa? Yes, a singular. Anak laki-laki itu boy, bukan boys, boy ya. Nah, di sini writes. Lalu bagaimana nanti di sini tugas kita? Yes, berarti kita membuat menjadi plural. Thank you. Nah, nanti untuk mejanya bagaimana? Silakan. Apakah perlu mejanya dijamakkan juga atau cukup satu? Silakan. Yang make a sense, yang bisa diterima logika ya. Does the boy write on a whiteboard? Apakah anak laki-laki itu menulis di papan tulis? Kalimat tanya. Berarti nanti di sini jawabannya kita juga berbentuk kalimat tanya. Oke, hanya formasinya yang plural. Thank you. Jadi nanti teliti ya. Ingat, kita ini the opposite ones. Jadi yang berlawanan. Jadi nanti kalau soal kita tunggal, maka tugas kita membuat menjadi jamak. Jika soal kita jamak, tugas kita membuatnya menjadi tunggal. Ingat cara perubahannya yang berkaitan dengan tunggalnya, berarti apakah itu predikat, hati-hati ya. Apakah itu bendanya, hati-hati, tunggal jamaknya. Jadi semua yang berkaitan itu dengan tunggal dan jamak itu harus diteliti ya. Maksudnya pelan-pelan mengerjakannya. Semoga sudah mulai makin mengerti ya. Bila itu menggunakan kata kerja atau to be, bila itu butuh S atau tidak, bila itu membuat negatif, membuat interrogatif, semakin paham. Ya? Oke. Itu dulu pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat.
dan semakin mudah mengerti untuk bahasa Inggris. Thank you.